warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 23 November 2020. Saya Yanti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 di LPTK Universitas Negeri Papua akan mengadakan ujian kinerja, yaitu praktek mengajar. Nah, ini kartu pesertanya. Oke, saya akan mengajar menggunakan WA Group. Nah, dimulai dari jam 1 siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Masih semangat belajar fisika dari rumah? Semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Ibu minta kepada Fadil untuk memimpin doa teman-temannya. Kepada Ananda Fadil, dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Fadil sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan siang hari ini ya. Oke, ini sudah hadir semua belum ya? Coba Ibu absen dulu nih. Silahkan absen dengan cara ketik namanya. Kemudian tuliskan masih semangat, siap untuk belajar. Dapat orang lagi kemana ini ya? Empat orang lagi, kita tunggu atau kita mulai saja nih? Hari ini kita akan mempelajari tentang energi potensial gas. Sebelumnya, Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang energi potensial, diharapkan peserta didik mampu menganalisis energi potensial yang dimiliki pegas. Yang kedua, melalui aplikasi PEP, diharapkan peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan energi potensial gas. Tujuan yang ketiga, melalui literasi lembar kerja atau LKPD dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu atau memiliki mampu menganalisis hubungan energi potensial yang dimiliki pegas dengan pertambahan panjang yang dialami oleh pegas. Tujuan yang ketiga, melalui literasi LKPD dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara energi potensial yang dimiliki pegas dengan pertambahan panjang yang dialami pegas. Tujuan yang keempat, melalui literasi LKPD ini juga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan antara energi potensial pegas dengan nilai konstanta pegas. Baik. Kita mulai ya. Yang
selanjutnya nih ya, coba siapa yang pernah main karet ketapel, permainan ketapel? Ya, pada permainan karet ketapel, itu kan karetnya ditarik, kemudian dilepas ya. Nah, batu yang ada di karet ketapel, itu kan terlempar tuh, jauh gitu ya. Apa yang membuat batu terlempar dari karet ketapel itu? Ada yang tahu jawabannya? Yang lain benar nggak? Karena energi potensialnya. Oke, ini ya, daripada ragu-ragu, mari kita cari tahu melalui video pembelajaran berikut ini. Disimak baik-baik ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan kita tentang energi potensial pegas. Perhatikan simulasi dari permainan ketapel ini. Karet ketapel itu ditarik dan kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Ternyata benda yang berada di ujung karet ketapel ini itu terlepas dari karet ketapel. Nah, apa yang membuat benda ini terlepas dari karet ketapel? Inilah yang kita namakan dengan energi potensial pegas. Jadi, si karet ketapel ini memiliki sebuah energi yang namanya energi potensial pegas yang mampu membuat benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Oke, jadi energi potensial pegas itu sama dengan energi potensial karet ketapel, yaitu merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah pegas saat pegas diregangkan. Bagaimana kita menentukan besarnya energi potensial yang dimiliki oleh sebuah pegas atau benda elastis? Di kelas 10, kalian sudah mempelajari tentang usaha dan energi. Perhatikan perbedaan grafik antara usaha dan energi dan grafik dari hukum Hooke. Nah, berdasarkan grafik, besarnya energi atau usaha sama dengan luas daerah yang di bawah garis. Nah, perhatikan grafiknya. Luas daerah di bawah garis ini untuk grafik usaha itu seperti membentuk persegi. Kita bisa rumuskan dengan luas persegi, yaitu F dikali dengan S. Sementara untuk energi potensial pegas, berdasarkan grafik hukum Hooke, garisnya bukan garis konstan, tapi garis miring. Jadi bukan garis konstan seperti ini ya. Kalau kita arsir, di bawah garisnya, itu membentuk segitiga, bukan membentuk persegi. Jadi, luas daerah yang di bawah grafiknya, itu adalah energi kita bisa rumuskan dengan EP sama dengan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi, kita rumuskan EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X. Berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Maka, jika F-nya kita ganti dengan K kali delta X, rumus energi potensial itu menjadi EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Ini keterangannya. EP energi potensial, satuannya Joule, K konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X pertambahan panjang, satuannya meter, F gaya, satuannya Newton. Bagaimana hubungan besaran-besaran pada energi potensial? Kita perhatikan. Energi potensial terhadap gaya itu sebanding. Energi potensial terhadap delta X juga sebanding. Energi potensial terhadap K, konstanta pegas, itu juga sebanding. Nah, semuanya sebanding. Apa bedanya nih? Jadi, energi potensial
itu berbanding lurus sebanding dengan konstanta pegas. Energi potensial juga berbanding lurus atau sebanding dengan gaya. Dan energi potensial berbanding lurus atau sebanding dengan kuadrat pertambahan panjang benda elastis. Nah, kita bisa buat perbandingannya. EP1 per EP2 sama dengan K1 per K2. Kemudian perbandingan dengan gaya, EP1 per EP2 sama dengan F1 per F2. Untuk delta X atau pertambahan panjang, perbandingannya EP1 per EP2 sama dengan delta X1 kuadrat per delta X2 kuadrat. Contoh, dua buah pegas A dan B dengan konstanta masing-masing 100 Newton per meter dan 500 Newton per meter ditarik dengan pertambahan panjang yang sama. Perbandingan energi potensial yang dimiliki pegas A dan pegas B adalah, kita selesaikan, diketahui K1 nilainya 100, K2 nilainya 500. Apa yang mau kita tanyakan atau kita cari? Perbandingan energi potensial A dan B atau EP1 banding EP2. Jawab, kita menggunakan rumus EP1 per EP2 sama dengan K1 per K2. Nah, K1 100, K2-nya 500. Nah, kita sederhanakan pecahannya menjadi 1 per 5. Jadi perbandingan energi potensial A dan B itu adalah 1 banding 5. Nah, contoh berikutnya, ada sebuah pegas memiliki energi potensial sebesar 10 Joule ketika ditarik sepanjang 2 cm. Jika pegas tersebut ditarik sepanjang 4 cm, maka besar energi potensial yang dimiliki pegas tersebut adalah berapa Joule? Oke, diketahui delta X yang pertama 2 cm. Delta X yang kedua 4 cm. Energi potensial yang pertama 10 Joule. Ditanyakan energi potensial yang kedua. Di sini kita gunakan rumus EP1 per EP2 sama dengan delta X1 kuadrat per delta X2 kuadrat. EP1 10, EP2-nya dicari. Nah, delta X1 2 kuadrat, delta X2-nya 4 kuadrat. 10 per EP2 sama dengan 4 per 16. Jadi 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16. Setelah ini kita kalikan silang. Jadi 4 dikali EP2, 10 dikali 16. Ini 4 kali. Perkalian kita pindahkan menjadi pembagi. Jadi EP2 sama dengan 10 dikali 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 40 Joule. Oke, berikutnya untuk mengetahui hubungan energi potensial dengan konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas, kita akan melakukan sebuah percobaan menggunakan aplikasi PET dengan cara klik alamat berikut. Oke. Nah, kita akan menyelidiki energi. Jadi kita pilih yang energi. Kita klik energi. Nah, kita klik nilainya. Kita akan mengetahui nilainya ya. Oke, kita atur. Yang pertama konstantanya 100. Nah, ini untuk mengatur konstanta ya. Yang pertama kita atur ke angka 100. Kemudian kita tarik dengan pertambahan panjangnya 0,5. Sekitar sini ya. Kita lihat ketika konstantanya 100, kemudian pertambahan panjangnya 0,5, hasil energi potensialnya adalah 12,7. Oke. Nah, data ini nanti kalian ikutin sesuai dengan di lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD.
LKPD-nya bisa kalian download di Google Classroom masing-masing. Ya, dari video yang sudah kalian simak tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Bagian yang tidak dimengerti? Baik, kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian lengkapi, lakukan percobaan LKPD-nya. LKPD-nya sudah ibu share di WA group. Nah, ada juga di Google Classroom ya. Halo, Assalamualaikum. Hidupin kameranya. Ini siapa nih? Hidupin kameranya. Ya, gimana? LKPD-nya udah diisi? Lagi diisi nomor 4. Ada ya, udah terisi ya. Bisa pakai tabnya bisa ya? Oke. Nah, udah. Ada kesulitan nggak melengkapinya? Belum, masih lancar ya? Oke. Ya sudah, lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, chat aja ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, setelah kalian melakukan percobaan dan melengkapi LKPD, ya, silahkan hasilnya kalian share. Nah, hasilnya di-share pengisian LKPD-nya di WA group. Nah, kemudian jelaskan dengan menggunakan voice note, hasil dari isian LKPD ini. Jadi hasil dari percobaan kalian di-share, kemudian jelaskan menggunakan voice note. Silahkan kelompok 1 dipersilahkan. Ya, silahkan kelompok 2 hasilnya dipresentasikan ya lewat di end voice note ya. Ya mau kelompok 2 dulu apa kelompok 1 dulu nih yang presentasi?
tabel hasil percobaan 1, kita dapat energi potensialnya untuk nomor 1 hasilnya 12,5 Joule, untuk nomor 2 hasilnya 50,0 Joule. Perhatikan data tabel hasil percobaan 1, bagaimana nilai dari energi potensial yang dihasilkan ketika pegas mengalami pertambahan panjang yang sama, tetapi konstantanya berbeda. Menurut kami, nilai energi potensial mengalami kenaikan dengan bertambahnya konstanta pegas. Sedangkan, jika kita lihat di tabel hasil percobaan kedua, kita mendapatkan energi potensial yang sama seperti tabel percobaan nomor 1, yaitu 12,5 Joule dan 50,0 Joule. Pertanyaannya, bagaimana nilai dari energi potensial yang dihasilkan ketika pegas mengalami pertambahan panjang yang berbeda tetapi konstantanya sama? Menurut kami, nilai energi potensial mengalami kenaikan ketika pertambahan panjang semakin besar. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil, bagaimana hubungan antara energi potensial dengan nilai konstanta pegas? Apakah konstanta pegas semakin besar, energi potensial semakin besar dengan nilai perbandingan yang sama, ataukah sebaliknya? Menurut kami, semakin besar konstanta pegas dan semakin besar energi potensial, maka nilai perbandingannya akan sama karena keduanya berbanding lurus. Yang kedua, bagaimana hubungan antara energi potensial dengan pertambahan panjang pegas? Apakah pertambahan panjang pegas semakin besar, energi potensial semakin besar dengan nilai perbandingan yang sama, ataukah sebaliknya? Menurut kami, semakin besar pertambahan panjang dan semakin besar energi potensial, maka nilai perbandingannya akan sama karena keduanya juga berbanding lurus. Sekian untuk dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami. Jadi sebelumnya kelompok kami telah mengerjakan LKPD yang dibuat oleh Bu Yanti. Jadi percobaannya itu ada mencari energi potensial dari suatu tabel. Kita mengerjakannya dengan menggunakan pad dan hasilnya itu bisa dilihat dari Word kelompok kami. Jadi langsung aja ke nomor 2. Perhatikan data tabel hasil percobaan 1. Bagaimana nilai dari energi potensial yang dihasilkan ketika pegas mengalami pertambahan panjang yang sama tetapi konstantanya berbeda. Jadi kalau menurut hasil kami, perbandingan nilai dari energi potensial yang memiliki pertambahan panjang yang sama tetapi konstanta yang berbeda dan lebih besar, maka hasil akhir dari energi potensialnya pun juga lebih besar. Jadi, besar kecilnya konstanta akan mempengaruhi besar kecilnya nilai energi potensial pegas. Nomor 3, perhatikan data tabel hasil percobaan 2. Bagaimana nilai dari energi potensial yang dihasilkan ketika pegas mengalami pertambahan panjang yang berbeda tetapi konstantanya sama. Jadi, perbandingan nilai dari energi potensial yang memiliki konstanta yang sama tetapi pertambahan panjang yang berbeda dan lebih besar, maka hasil akhir dari energi potensialnya pun juga lebih besar. Jadi, besar kecilnya pertambahan panjang akan mempengaruhi besar kecilnya nilai energi potensial pegas. Pada akhirnya, pertambahan panjang dan konstanta itu sangat mempengaruhi seberapa besar energi potensial pegas yang dihasilkan. Nah, untuk yang nomor 4, buatlah perbandingan antara nilai konstanta pegas dengan energi potensial pegas berdasarkan tabel hasil percobaan nomor 1. Jadi, nomor 4 itu kita menggunakan rumus MP1 per MP2 sama dengan K1 kurang K2. Jadi, pokoknya nanti K1 per K2 itu jadinya 100 per 400, jadinya 1 per 4. Jadi, nomor 4 itu perbandingannya 1 banding 4. Yang nomor 5, buatlah perbandingan antara nilai pertambahan panjang pegas dengan energi potensial pegas berdasarkan tabel hasil percobaan 2.
menggunakan rumus FP1 per FP2 sama dengan delta X1 pangkat 2 dibagi delta X2 pangkat 2. Jadi nanti itu 0,5 pangkat 2 dibagi 1,0 pangkat 2 jadinya 0,5 per 1 jadinya 1/4. Bisa dibilang nomor 5 itu juga hasilnya 1/4 sama kayak nomor 4. Dan untuk kesimpulannya, jadi kita ngambil kesimpulan langsung menyeluruh dari kesimpulan 1 sama kesimpulan 2. Jadi semakin besar konstanta ataupun pertambahan panjang akan mempengaruhi besar kecilnya energi potensial, dan nilai perbandingannya pun juga akan berbeda jika pertambahan panjang dan konstantanya memiliki angka yang berbeda. Tapi pada percobaan kali ini, walaupun percobaan pertama memiliki konstanta yang berbeda dan percobaan kedua memiliki pertambahan panjang yang berbeda, tetapi nilai perbandingannya sama, yaitu 1/4. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nurlina dari kelompok 1 dan Fidela dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, untuk kelompok lainnya, kelompok 3, kelompok 4, bagaimana dengan hasil percobaannya? Sama atau ada yang berbeda? Baiklah, kalau sama, yuk kita simpulkan ya hasil percobaannya. Nah, bagaimana hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan energi potensial pegas? Nah, yang kedua, bagaimana hubungan antara konstanta pegas dengan energi potensial pegas? Coba ditulis lewat chat ya kesimpulannya. Kalau kamu nyari perbandingannya, dikuadratkan dan ketemu hasilnya yang sama, artinya hubungan antara energi potensial dengan pertambahan panjang itu sebanding. Tapi sebandingnya itu dengan kuadrat pertambahan panjang pegas. Jadi energi potensial itu hubungannya adalah sebanding dengan kuadrat pertambahan panjang pegas. Oke, tadi kalau energi potensial sebanding dengan kuadrat pertambahan panjang pegas, nah kalau dengan konstanta pegas karena tidak dikuadratkan nilainya pas nyari perbandingan, jadi perbandingannya hanya dibilang sebanding dengan konstanta pegas. Ya, sampai di sini kita refleksi ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Kemudian bagaimana penggunaan simulasi PET itu menarik, mudah digunakan ataukah tidak? Nah, ada
selanjutnya itu biar nyaman, enak ngejalaninnya, itu syaratnya seperti apa? Silahkan dicek, dituliskan di sini ya. Terima kasih semuanya, menarik ya. Nah, aplikasi PET ini memang punya banyak kelebihan dan juga kekurangan tentunya ya. Jadi tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang suhu dan kalor. Oke, silahkan dibaca dulu modul dari suhu dan kalor sebelum kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, berikutnya untuk mengasah kemampuan diri kalian atau untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi pembelajaran kita hari ini, ya, silahkan dikerjakan tes formatif. Ini alamatnya. Nah, alamat ini sudah ada di WA grup kalian dan di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, tes formatif ini akan menguji seberapa kalian memahami materi pembelajaran kita hari ini. Oke, tes formatif ini bisa kalian coba berkali-kali sampai kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kemudian ini untuk penilaian diri kalian, silahkan dikerjakan seberapa sih keaktifan diri kalian sendiri. Untuk mengenal diri sendiri, silahkan lakukan penilaian diri di alamat ini. Alamat ini juga sudah ada di Google Classroom kalian masing-masing. Ya. Kedua evaluasi ini kalian kerjakan di luar jam pembelajaran ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan